Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk alun-alun Demak. Ya, alun-alun Demak itu adalah pelataran Masjid Agung Demak. Sebutannya alun-alun Demak. Ini kita berputar. Ya, ke Demak pada malam hari jam 9 malam. Ya, kota yang cukup asri, nyaman. Ya, kita masuk sudah di pelataran parkir Masjid Agung Demak, yaitu dengan memutar alun-alun Demak dulu. Kita lihat meskipun malam hari menjelang Ramadan, ini pas malam satu hari sebelum Ramadan, sudah cukup ramai. Ya, ini berputar mencari tempat parkir di halaman Masjid Agung Demak. Ya, di tempat parkir dulunya bis bisa lewat sini, tapi sekarang ini hanya untuk parkir mobil dan sepeda motor. Ya, kita masuk ke alun-alun, banyak tempat berjualan. Inilah menyatunya pasar, masjid, dan peribadatan. Ya, kalau masjid itu makmur, pasti lingkungannya menjadi makmur karena banyak yang berjualan, banyak transaksi, banyak interaksi sosial, dan segala macam peradaban manusia dibangun di sekitaran masjid. Ya, ini di halaman Masjid Agung Demak. Kita sudah melihat menaranya, trotoarnya cukup bagus, bersih, luas. Ya. Ya, ini masuk halaman Masjid Demak. Ya, halaman yang cukup bersih, lalu lalang, karena ini sudah tidak jam sholat tapi sudah malam, tapi masih banyak juga yang sholat di paseban masjid atau teras masjid. Ya, cukup bersih dan asri. Ini di kiri ditempati jamaah putri. Ya. Oke, menaranya cukup unik karena ini bangunan kuno, jadi menaranya hanya rancangan besi, dan ini adalah di pelataran sisi kanan masjid. Ya,
Baik, kantor di kanan masjid itu adalah kantor Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak. Ya. Ya, kita ke halaman masjid. Alun-alun masjid kelihatan sangat cerah, dan ini sopir sholat berjamaah. Kemudian kita ke arah utara atau kiri masjid. Di sana nanti ada museum masjid dan pintu masuk ziarah ke masjid, ziarah para raja Demak. Nah, ini tempat wudhu jamaah putra, walaupun di sini ada jamaah putri juga, tapi tidak pergi berwudhu, tapi ke sebelah kanan sana adalah pintu masuk makam para raja di kiri masjid. Nah, ini menuju pintu masuk ke makam. Kemudian di samping pintu makam itu adalah di museum Kota Demak atau Museum Masjid Agung Demak. Nah, ini meskipun jam 9 malam masih banyak jamaah yang mau berziarah. Oke, sebelah kirinya lagi Museum Masjid Agung Demak. Ini kita search, yaitu para jamaah yang sedang beristirahat di bangku-bangku depan masjid. Ini ada rombongan lagi yang baru datang, sangat banyak rombongan jamaah putri atau muslimah ya, Masjid Agung Demak. Kita perhatikan tempat yang sangat menarik untuk wisata religi. Meskipun sudah malam, tapi masih banyak berdatangan jamaah datang ke Masjid Agung Demak. Ya, kita perhatikan halaman Masjid Agung Demak, yaitu di alun-alun Kota Demak. Ya, itulah, kalau masjidnya ramai, pasarnya ramai. Tapi kalau pasar ramai, belum tentu masjid ramai. Nah, itulah. Jadi salah satu ciri datangnya hari kiamat itu pasar ilang kumandange. Nah, di sini pasar isih tetap teguh kumandange. Artinya pasar berjalan dengan gegap gempita karena banyaknya pengunjung masjid, maka dia akan memenuhi pasar alun-alun Kota Demak. Ya, jadi pasar isih agung kumandange, jadi belum hilang. Kalau pasar hilang kumandange, ya akan terjadi kiamat. Itu secara ekonomi, kalau pasar itu hilang, ya tidak ada sistem ekonomi yang berjalan. Tapi ini berarti menandakan kalau jamaah masjid itu besar, pasar ini akan berkumandang lebih besar. Ya, akan terjadi supply and demand yang sangat besar sekali, sehingga pasar gede kumandange.
berkebalikan pasar hilang komandange. Pasar hilang komandange itu ya krisis itu. Nah, kalau pasar gede komandange berarti tidak terjadi krisis. Itulah makna ekonomi kerakyatan. Jadi masjid selain sebagai jamaah riyadhah, jamaah mahdoh, itu juga jamaah ghairu mahdoh, jamaah ekonomi. Jadi kalau masjid itu makmur, maka ekonominya juga akan makmur. Itulah bukti bahwa Islam itu membawa rahmat bagi seluruh alam. Jadi kalau masjidnya rame, pasti pasarnya jadi rame. Tapi belum tentu kalau pasar rame, masjidnya rame. Itulah yang disebut dengan pasar gede komandange atau pasar hilang komandange. Nah, salah satu ciri kiamat itu kalau pasar hilang komandange. Tapi kalau pasar gede komandange itu artinya masyarakat masih bergairah. Gairah ekonominya, gairah ibadahnya, gairah di dalam pengabdian. Nah, dari pasar ke masjid, dari masjid ke pasar, itulah konsep kemakmuran terjadi ketika para jamaah ini juga akan menghidupkan pasar, pasar juga akan aktif di dalam menghidupkan jamaah. Itulah konsep yang sinergi antara umat, umara, masyarakat, dan kesejahteraan akan kita capai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.